Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan saudara panjenengan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat, amin. Dan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami akan menguak sisi gaib yang terjadi, kejadian yang akan mendatang di tahun ini. Langsung saja kita proses mediumisasi. Mohon doa saudara panjenenganku, semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam melakukan proses mediumisasi. Sudah siap, Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, ya Allah saya minta dibersihkan ya Allah tubuh mediator dari golongan jin fase ketempli siluman, ya Allah sallallahu alaihi Muhammad, bersihkan ya Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta yang di dalam, saya minta dirantai ya Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah dirantai ya Allah. Saya minta radius 200 meter, saya minta ditutup ya Allah, tidak ada yang bisa masuk penyusup dari manapun kecuali yang saya maksud, sallallahu alaihi Muhammad. Tutup ya Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta tubuh media terbentengi berlapis-lapis, sallallahu alaihi Muhammad. Allah bentengi ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta dihadirkan sosok gaib muslim yang bisa menceritakan atau mengasih informasi yang konkret, yang detail tentang kejadian yang mendatang di tahun ini ya Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta kuasai penuh ya Allah sallallahu alaihi Muhammad, sinkronkan ke dalam tubuh mediator. Allah sinkronkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta pita suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan siapa? Mahmud. 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 Mbah Mahmud ya? Boleh. Ya, Mbah Mahmud ini sebelumnya dari mana? Aku bertempat tinggal di lereng Gunung Merapi. Di lereng. Iya. Ya, Lagi apa Mbah Mahmud ini? lagi mempersiapkan diri bersama pasukan untuk mempersiapkan akhir zaman ini. Ya. Sebelumnya sudah muslim ini Mbah Mahmud. Alhamdulillah sudah. Nah, saya praktek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta diprotek apabila dia berbohong atau berdusta, otomatis tubuhnya meledak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah Alhamdulillah, kalau sudah muslim syahadat dulu ya Mbah Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Mbah Mahmud sudah datang ke sini, sudah mengganggu waktu Mbah Mahmud. Saya mau bertanya-tanya, apa yang Mbah Mahmud ketahui tentang kejadian mendatang ini, Mbah? Bisa diceritakan? Ya baiklah, saya akan menceritakan apa yang saya tahu. Ya, sebelumnya mohon maaf suaranya agak dikeraskan ya. Ya, silakan Mbah Mahmud. Kejadian yang ada di Nusantara ini sesudah acara besar negeri ini, yaitu Pilpres. ya, akan banyak sekali Maksudnya banyak sekali apa? banyak sekali kejadian-kejadian yang merugikan di setiap daerah, di seluruh daerah negeri ini. Banyak fitnah, banyak huru-hara di mana-mana. Astagfirullah. Setiap golongan, setiap individu banyak yang menuduh, saling menyalahkan, saling membenarkan golongannya, menuruti nafsunya sendiri, lupa akan tujuan besar negeri ini untuk memakmurkan negeri ini. Hanya nafsunya yang dituruti, hanya golongannya yang dipikirkan. Astagfirullahaladzim. Banyak demo di mana-mana, saling menyalahkan, saling tendang, Astagfirullah. bahkan akan menghalalkan segala cara. Kalau perlu, yang dianggap musuhnya, yang tidak sesuai dengan pemikirannya, akan dibunuh. Astagfirullahaladzim. Berarti lah itu namanya perang saudara itu namanya. Iya, Astagfirullahaladzim. perang terselubung. Astagfirullah. Sesama saudara, sesama pejuang di negeri ini saling bantai. Astagfirullah. Masalah pilpres sampai terjadi itu sampai membawa perang gitu ya. Perang antar saudara itu. Ya, berebut kekuasaan, saling berebut kekuasaan. Semua ingin memimpin, semua merasa ia yang paling pantas untuk jadi pemimpin. Astagfirullah. Lalu apalagi yang Mbah Mahmud ketahui tentang kejadian-kejadian yang akan mendatang lagi ini? Selain itu, alam pun akan bergejolak. Bencana alam akan terjadi di mana-mana. Mulai dari banjir, gunung meletus, bahkan akan terjadi luapan air laut. Astagfirullah.
pembunuhan, pemerkosaan. Nah itu faktor karena apa Bang Ahmad tuh? Dan pencurian di mana-mana. Ya itu faktor apa itu? Kok banyak pembunuhan, pencuri? Karena sulitnya mencari makan. Astagfirullah. Adanya bencana di mana-mana akan mempengaruhi sumber pangan itu sendiri. Sulitnya sumber pangan, langkanya bahan makanan, panen gagal di mana-mana, banyak penyakit tumbuhan dan juga hewan, banyak yang mati. Maksudnya nanti ada penyakit? Iya. Ya, belum lagi laut akan menunjukkan kemarahannya karena angin besar. Ikan-ikan sulit ditangkap. Ya sebentar, saya mau tanya lagi soal penyakit itu. Maksudnya penyakit seperti apa? Mulai penyakit yang dianggap sepele, pusing, mual, sakit-sakit tulang yang bikin malas untuk bekerja, beraktivitas, bahkan malas untuk beribadah karena sakit itu. Dan juga penyakit yang parah, penyakit yang mematikan akan terjadi. Timbulnya penyakit melebihi dan menakutkan, lebih menakutkan dari corona. Astagfirullahaladzim. Bahkan lebih parah itu. Ya, Astagfirullah. Ya semoga saudara kita selalu diberi perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya kan banyak yang meninggal nantinya kalau lebih parah lagi dari corona Covid itu. iya, korban akan berjatuhan lebih parah lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang lebih menakutkan lagi itu penurunan akhlak yang sangat drastis. Astagfirullah. Banyak orang yang mudah marah, mudah meluap, mudah panas, mudah putus asa. Nah itu difaktorkan karena apa? Karena keadaan alam yang sangat panas ini, sulitnya pangan membuat stres. Belum lagi serangan-serangan penyakit. Pasukan Dajjal bertebaran di mana-mana. Astagfirullah. Dalam berbagai bentuk dan wujud. Nah itu ada sangkut pautnya itu kejadian-kejadian yang Mbak Mahmud ceritakan itu sama pasukan-pasukan Dajjal itu. Erat sekali. Astagfirullahaladzim. Erat sekali. Astagfirullah. Karena memang Dajjal dan pasukannya sudah bergerak
bendera perang. Astagfirullahaladzim. Sudah menyusun kekuatan, sudah menyebarkan pasukannya di mana-mana, menyusup masuk ke jiwa-jiwa yang berhati lemah, yang beriman lemah. Astagfirullah. Mereka akan jadi budaknya, budak yang nyata. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak peperangan saudara yang Mbah Mahmud ceritakan tadi itu apa berarti memang misi Dajjal itu ya? Ya, Astagfirullahaladzim. bukan di negeri ini saja. Loh, bukan di negeri ini saja? Ya, di seluruh dunia, Astagfirullahaladzim. terutama di Timur Tengah. Timur Tengah yang banyak itu teman. Iya. Astagfirullahaladzim. Awal dari pergerakan itu ada di sana, dari sana, dan ini sudah terjadi. Astagfirullahaladzim. Maksudnya sudah terjadi perang itu? Ya, Astagfirullahaladzim. secara nyata memang benar manusia berperang dengan manusia, tetapi secara gaibnya pasukan iblis ada di balik itu. Astagfirullahaladzim. Itu dalangnya. Astagfirullah. Apakah yang Mbah Mahmud ceritakan tadi yang tentang banyaknya perang saudara terus itu juga termasuk fitnah-fitnah Dajjal itu ya? Ya, golongan kanan dan golongan kiri sudah berperang dan sama-sama menyusun kekuatan. Maksudnya golongan kanan, golongan kiri, maksudnya gimana? Golongan jahat dan golongan baik, golongan hitam dan golongan putih, pasukan Dajjal dan pasukan Imam Mati. Sudah sama-sama mempersiapkan. Subhanallah. Lalu kejadian apa lagi Mbah Mahmud yang akan datang lagi nih Mbah, yang Anda ketahui lagi nih Mbah? Dari semua itu, para manusia sudah banyak yang terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan, pasukan-pasukan iblis. Maksudnya bisikan seperti apa yang Mbah Mahmud maksud itu? Yang lebih parah, yang menjadi kegemaran iblis, yang paling disenang iblis, akan banyak terjadi, akan banyak bermunculan, yaitu banyaknya perceraian. Astagfirullah. Karena perceraian itulah akan mudah manusia ditarik jadi budak iblis. Astagfirullahaladzim. Sampai perceraian juga itu ya? Ya, perceraian di mana-mana. Kalau dilihat dari
dari sisi nyatanya yang bisa dipikirkan manusia, sebatas pemikiran manusia, perceraian itu terjadi karena sulitnya ekonomi. Lalu apalagi? Kalau itu kan secara nyata. Ya, Kalau secara gaibnya, kalau secara gaibnya, karena hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Amarah yang membakar hatinya, ketidakterimaan, merasa benar, itu kuat sekali di hati manusia di zaman sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga saudara panjenengan semua kita selalu diberi perlindungan dan pertolongan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali di akhir-akhir ini banyaknya fitnah Dajjal. Ya, Bang Mahmud. Ya, Kembali lagi soal masalah tadi, jenengan kan bilang bahwa perang itu tidak terjadi di sini saja. Nah, terjadi di luar ya. Itu terjadi karena faktor apa? perebutan kekuasaan, Sama saja. perebutan harta. Astagfirullahaladzim. Semuanya ingin dikuasai. Itu secara nyatanya, secara dohirnya. Kalau secara goibnya, ya memang sudah waktunya berperang antara golongan kanan dan golongan kiri. Karena dunia ini akan diperbarui, akan dijadikan lebih baik lagi. Yang rusak akan dihancurkan. Bukankah dunia ini sudah rusak? Ya, kalau saya mau bertanya, apa yang Mbah Mahmud ketahui tentang dunia ini, Mbah? Kalau bisa dijelaskan, Mbah. Kalau Mbah Mahmud bisa mengetahui. Kalau aku jelaskan, Ya, apa bisa diterima dengan akal manusia di zaman sekarang ini ya, yang banyak tertutup hijab-hijab duniawi dan nafsu. maksudnya tertutup hijab-hijabnya ini maksudnya gimana? Hatinya yang tertutup jadi buta. Astagfirullahaladzim. Dunia ini itu perjalanan panjang, bukan cuman sekali. Maksudnya perjalanan panjang bukan sekali. Perjalanan bumi ini itu bukan sekali. Bumi ini yang diinjak manusia sekarang ini, yang ada di sini, itu adalah bumi pertama. Berarti masih ada bumi yang lainnya, yaitu bumi 1, 2, 3, 4 sampai bumi 10. Adanya kiamat di bumi 1
bumi satu hancur, masih ada bumi dua. Bumi ini, manusia yang hidup di bumi ini adalah penentu masa depan di bumi berikutnya, di kehidupan berikutnya. Kegagalan manusia di bumi ini itu akan membuat kesulitan di bumi berikutnya, di kehidupan berikutnya. Sama di dunia ini, sama dengan aturan di dunia ini. Kalau manusia itu katakanlah miskin, ia akan sengsara, sulit hidupnya di dunia ini. Maksudnya? Hidupnya akan sulit karena ia miskin, tidak punya apa-apa, ya kan? Sulit makan, tidak punya apa-apa, sulit untuk kemana-mana karena dia nggak punya apa-apa, nggak punya kendaraan, nggak punya uang, nggak punya makanan. Apalagi kalau ia banyak kesalahan, ia dipenjara, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hidupnya tersiksa, dipukulin. Sama di dunia ini, kalau manusia banyak dosa, teramat banyak dosa, kalau ia mati, ia akan masuk neraka. Ia langsung masuk neraka, disiksa, tidak bisa apa-apa. Jangankan memikirkan siapa yang ia cintai, memikirkan dirinya sendiri aja tidak bisa. Setelah itu, di bumi berikutnya, penempatan di bumi berikutnya, ia sengsara. Seperti orang di dunia ini yang berilmu, yang menuntut ilmu, yang bersekutu dengan setan, seperti pasang susu. Ilmu kekebalan, ia akan dijadikan dari golongan yang rendah, dari golongan manusia turun derajat jadi golongan siluman. Astagfirullah. Jadi orang yang melakukan susuk atau itu nantinya akan menjadi siluman itu nantinya kalau meninggal. Yang bikin dia kebal keilmuan yang dilarang Allah, ya akan diturunkan ke derajat yang paling rendah. Ya, saya mau bertanya lagi Bang Muhammad, efek dari perang dunia nantinya gimana ini dunia ini, Mbak? Bisa dijelaskan kalau sampai terjadi perang besar-besaran ini, Mbak?